Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang ibu tunggal dengan 3 anak. Yang dimana 3 tahun ini saya mengalami perjuangan yang begitu berat. Berbagai macam ujian yang saya alami. Tapi Ustaz, sejak full saya berjuang sendiri, ada kalanya saya suka tidak terima dengan kehidupan saya yang sekarang. Apalagi saya kalau lihat teman-teman saya dengan mempunyai keluarga yang enak dilihat, saya merasa sedih Ustaz. Apakah yang saya alami sekarang mungkin dari akibat dosa-dosa di masa lalu saya? Tapi saya selalu berdoa, saya ingin sekali membahagiakan ibu dan anak-anak saya. Yang kebetulan ibu saya yang udah sepuh dan sekarang tinggal dengan saya. Dan Ustaz, apakah saya pantas Ustaz yang pendosa ini berdoa minta sama Allah untuk mendapatkan jodoh yang saya inginkan? Sedangkan bisa dibilang iman dan ketakwaan saya masih di ujung kuku. Dan bagaimana Ustaz menghilangkan rasa sakit di hati dengan ujian yang saya alami? Mungkin saya masih suka ada rasa iri, dengki dengan orang-orang yang saya lihat mereka baik-baik saja kehidupannya. Masya Allah jamaah. Iya. Yang pertama, Ana ingin menyampaikan kepada ibu yang bertanya ini, engkau enggak sendirian. Semua orang yang ada di sekitarmu juga memiliki ujian. Cuma ada di antara mereka yang pandai menyembunyikan masalah mereka dengan senyum di bibir mereka. Ada orang-orang yang punya masalah, tapi kita melihat kayaknya bahagia dia. Mungkin kalau engkau letakkan telingamu di tembok rumah mereka, engkau akan dengar mereka juga punya masalah. Kenapa? Karena hidup ini adalah masalah. Oleh karena itu ada sebuah athar ya, sebuah cerita tentang Dzulqarnain. Ketika dia mau meninggal dunia, dia itu kirim surat sama ibunya. Dia tulis surat sama ibunya, dia mengatakan kepada ibunya, ini raja Dzulqarnain. Dia kata, "Umma, engkau undang semua orang-orang sekampung. Engkau bikinkan makanan yang enak sekali. Lalu engkau nanti bacakan suratku kepada mereka." Sudah diundang orang-orang ini, dikasih makan yang enak, tapi kan belum dipersilahkan sama tuan rumahnya. Lalu sang ibu mengatakan, aku dapat surat dari anakku, aku mau bacakan kepada kalian. Ternyata Dzulqarnain mengatakan, yang boleh makan hanya yang tidak punya masalah. Satu kampung gak ada yang makan. Sahih, kita semua punya masalah gitu loh. Dan Allah sudah menakar kemampuan kita menghadapi masalah itu. Makanya kenapa bunuh diri tidak dibenarkan? Merasa aku nggak mampu menghadapi ini. Engkau mampu, tapi engkau nggak mau. Beda ya antara nggak mampu sama nggak mau. Kalau nggak mampu, nggak mungkin Allah kasih ujian itu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah sudah membuat sebuah pernyataan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah buat pernyataan itu. Lalu kita mengatakan, aku nggak mampu, engkau mampu. Dan kita ketahui bahwasanya tanda cinta Allah itu bukan kenyamanan dalam kehidupan, bukan keluasan dalam rizki, enggak. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala dia. Maka lihatlah bala ini sebagai tanda cinta Allah. Kemudian tadi harta tidak menjadi ukuran. Lalu jangan memandang kepada yang di atasmu. Jangan pernah membandingkan dirimu sama orang lain. Ini juga para orang tua. Jangan pernah membandingkan anaknya dengan orang lain. Walau dengan anaknya sendiri. Kau lihat tuh kakakmu. Jangan. Kau lihat, Masya Allah tuh anaknya tetangga kayak gini. Jangan. Kenapa? Engkau telah menanamkan kebencian dan kedengkian di diri anak itu. Kalau ingin membandingkan, bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Engkau bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Alhamdulillah aku lebih baik ya Allah. Alhamdulillah aku punya rezeki ya Allah. Alhamdulillah selalu. Anak dikatakan, nak Masya Allah engkau kemarin bisa loh nak. Kau insya Allah bisa lebih baik nak.
Kemarin kau hafal, kemarin kau melakukan ini. Jadi anak itu membandingkan dengan dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya tadi ujian orang itu beda-beda. Kalau mau membandingkan, Nabi SAW mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena ini lebih pantas buat kalian dan akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nih perempuan yang tadi cerita, kalau dia bandingkan dirinya dengan orang yang buta, dia akan tahu nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bandingkan dengan seorang wanita yang ditinggal sama suaminya, kemudian dia stroke, dia akan tahu. Ternyata ya Allah banyak nikmat Allah sama aku. Engkau punya anak, alhamdulillah. Ada orang-orang yang gak dikasih anak sampai mati. Dikasih harta, dia keliling ke sana kemari, gak dikasih anak. Allah kasih anak sama engkau. Maka jangan pernah membandingkan dirimu sama yang di atasmu. Sekali-kali datang ke tempat-tempat bencana. Datang ke rumah sakit yang terapi stroke. Datang ke sekolah orang-orang buta. Kita akan tahu, ya Allah, nikmatmu banyak ya Allah. Cuma memang manusia ini, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan ingat, kehidupan dunia ini adalah untuk beramal. Semua kesenangan akan berakhir. Tapi nanti di akhirat semua kesusahanmu akan dijadikan pahala kalau engkau sabar. Kemudian yang menjadikan orang itu kaya adalah hatinya, bukan hartanya. Makanya kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, dengan banyaknya aset, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenarnya itu kaya jiwanya. Dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, engkau berikan kepada aku yang tidak diberikan kepada orang lain, kepada yang di bawah dia maksudnya. Dan orang kalau sudah punya kaya jiwa itu qanaah ya. Apa kata Imam Syafi'i? Sebelum ucapan Imam Syafi'i, ucapan Nabi SAW. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah bagikan untuk dirimu. Jangan lihat ke sana, untuk dirimu. Takun aghnan nas, engkau akan jadi orang paling kaya. Maka kata Imam Syafi'i, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau punya hati yang qanaah, engkau dengan raja yang memiliki dunia ini sama. Bukan sama presiden ya. Enggak, presiden enggak punya apa-apa. Dia cuma punya gaji apa. Ini raja yang semua tanah di negerinya milik dia. Engkau sama dia. Dengan cara apa? Hatinya qanaah. Maka perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan selalu berbaik sangka sama Allah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Ketika Allah memberikan cobaan itu, berbaik sangka sama Allah. Lalu kalau bicara pantaskah orang itu meminta jodoh yang baik? Loh, minta yang terbaik sama Allah. Kalau minta itu jangan setengah-setengah. Sampai kita yang banyak dosa pun kalau minta surga, minta yang paling tinggi. Tapi jangan Allahumma inni as'alukal firdausal a'la, sholat telat-telat. Ya enggak lah. Seorang yang punya target yang besar, maka dia harus berjuang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Oh, ini kok mati jemaah. Oke. Assalamualaikum tim dan ustadz. Bukan buat antum jamaah ya. Padahal seharusnya assalamualaikum aja gitu loh, supaya jamaah juga dapatlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya anak perempuan pertama.
yang memiliki 3 adik. 2 tahun belakangan ini orang tua saya perang dingin, Ustaz. Bahkan ibu saya sempat kena penyakit jantung yang saya curigai karena beliau banyak pikiran. Ini tadi ada penyakit yang memang sakit, dirasakan. Belakangan ibu curhat bahwa salah satu penyebab keributan adalah ibu saya menemukan bapak saya ternyata penyuka sesama jenis. Alhamdulillah min dzalik, ya. Dan memiliki seorang selingkuhan. Karena berat sekali bagi saya menerima kenyataan tersebut, dan yang paling saya kasihani yaitu ibu saya. Kadang saya nolak karena tidak sanggup mendengar jika ibu bercerita tentang hal tersebut. Tapi ibu saya bisa bercerita ke siapa lagi, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Apa yang perlu ibu saya lakukan dengan saya sebagai anak, harus gimana? Terima kasih Ustaz dan tim. Allah memberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Allahumma amin. Jemaah, lihat ujian orang tuh beda-beda. Ada orang nggak punya suami. Ada orang punya suami, suaminya kayak gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang besar, bukan musibah yang kecil. Dan ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan ucapan untuk kematian. Karena kadangkala ada orang dapat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalu mengatakan apa? Siapa yang meninggal? Karena dia nggak terbiasa, padahal innalillah itu untuk musibah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kenapa katanya? Kucing anak mati. Kucing mati innalillah itu. Oh iya, itu kucing kesayangan gitu loh. Dia sedih gitu dengan kematiannya. Motornya hilang, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sakit ini itu, kecelakaan, kebakaran, apa aja musibah yang menimpa. Karena Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah, yang mereka kalau kena musibah. Musibahnya apa? Allah sebutkan di ayat sebelumnya. Kelaparan. Apa itu musibah? Rasa takut, kekurangan harta, di PHK, kehilangan pekerjaan, gagal panen. Apa? Nah, itu musibah. Orang ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Sekarang duduk sama ibu, kalau mau curhat, Bu, kita sekarang cari solusi. Soalnya kalau sekedar menceritakan keburukan ayah, yang ada hanya tambah sakit. Karena ada orang yang ingin menceritakan keburukan orang lain dalam rangka memuaskan dirinya, padahal dia tidak akan pernah puas. Maka cari solusi. Duduk sama ayah. Kalau nggak bisa ngomong sama suami, tulis surat. Ada orang-orang yang sakit yang perlu diobatin. Dan kita tahu homoseksual ini penyakit. Cuma kondisinya ada dua. Nah, seperti penyakit hati dia. Ada yang dia sakit dan dia tahu kalau dirinya sakit, dia ingin berobat. Maka yang seperti ini insya Allah bisa diusahakan untuk sembuh. Tapi ada orang yang homoseksual ini, tapi dia merasa normal. Karena sekarang ada propaganda LGBT supaya dianggap sesuatu yang normal. Akhirnya dia merasa nggak apa-apa kayak gini. Oh, ini kalau seperti ini mungkin gugat cerai, itu solusinya. Tapi apabila suami tahu, iya, tapi gimana aku? Alhamdulillah, berarti ada keinginan untuk berubah, bertobat. Ajak suaminya untuk berubah. Bisa jadi datang ke dokter, konseling sama dia, atau datang ke ustadz yang memberikan arahan. Kalau nggak bisa ngomong sama suami, tulis surat sama suami. Kadangkala ada suami yang nggak tahu kalau istrinya tahu. Ada istrinya yang nyimpan itu, jemaah. Padahal istrinya tahu. Dan doa ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala
Ana ingat dengan seorang wanita yang telepon sama Ana. Dia ngomong, Ustadz, Ana ini sudah nikah 7 tahun Ustadz, tapi Ana gak pernah disentuh sama suami Ustadz. Ternyata belakangan ini Ana tahu kalau suami Ana homo. Ana kasih nasihat dia, kemudian Ana katakan coba berangkat ke psikiater ini itu. Apa kata perempuan ini? Ana psikiater Ustaz. Cuma kadang-kadang ngobatin suami susah. Kenapa? Karena suami merasa pemimpin. Kan susahnya ngasih nasihat pemimpin itu kan, engkau siapa gitu loh. Itu sulit, tapi tetap kita berusaha. Namun ketika tidak mampu tadi perlu ada mediator. Jadi buat sang anak ini tadi ketika ibu curhat, ibu kita cari solusi. Solusinya apa sekarang? Solusinya kita tanya sama ayah, ngobrol sama ayah supaya ayah terus terang. Kalau memang ayah nggak mau terus terang, mungkin bisa pakai pihak ketiga, mediator. Dan ini aib ya, ini aib. Aib yang nggak perlu banyak orang tahu. Cukup ustadz itu aja umpamanya, atau kita tadi mediator itu orang yang bijak, yang bisa ngobrol sama suami, ngasih tahu suami. Jangan akhirnya kemana-mana ngobrol sama kawannya yang tidak akan memberikan solusi, hanya menambah sakit hati. Sambil terus didoakan ya. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kita memahami dengan sepenuhnya tentang makna atau pengertian qalbu yang sebagian ulama mengartikan sebagai organ jantung, dan makna hati yang secara maknawi seperti bagian dari kita yang mempengaruhi sikap, perilaku dan perasaan kita. Sedangkan hati berbolak-balik dan kesehatan hati atau kalbu mempengaruhi jasad kita. Apakah jantung kita ini adalah organ yang mempengaruhi perasaan, sikap, perilaku, cinta, tawakal dan lain-lain? Syukran Ustaz. Iya betul. Cuma diterjemahkan bahasa Indonesianya hati, bukan jantung. Ya ini mungkin masalah terjemahan aja. Bahasa Inggrisnya apa? Al-qalbu. Heart. Heart itu apa? Jantung kan sebenarnya kan. Tapi heart diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Hati juga gitulah. Padahal sebenarnya organ itu adalah jantung. Kalau bicara hati, hati itu liver kan? Ini bukan liver. Ya wallahu a'lam dari kata apa ya kok bisa kemudian diterjemahkan jadinya hati. Kemudian kita terbiasa dengan nama hati itu. Jadi jantung inilah yang sebenarnya Allah katakan fis sudur, di dalam dada. Kalau liver itu di mana? Di samping kan, bukan di dada sini. Jadi benar memang al-qalbu itu adalah jantung. Dan kita tahu kalau jantungnya baik, organ fisiknya semuanya baik insya Allah. Tapi kalau ada sumbatan di jantungnya udah selesai. Biasanya akan berpengaruh kepada yang lainnya, seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya ketika kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang dimaksud adalah jantung kita sebenarnya. Baik, pertanyaan terakhir jemaah. Bismillah Ustaz. Bagaimana menyikapi birrul walidain yang ditutup haknya atau dihalangi haknya? Qadarullah, orang tua usia sekitar 90 tahun hidup di rumahnya bersama 3 anak perempuannya, yang mereka anak perempuannya sudah berusia juga, dan dari mereka terbiasa berbuat zalim baik harta maupun zalim kehormatan terhadap kami anak-anak laki-laki dan istri dan anak laki-laki dari istri. Tunggu. Dan dari mereka terbiasa berbuat zalim baik harta maupun zalim kehormatan terhadap kami anak
anak laki-laki dan istri dari anak laki-laki. Ya istri masa dari anak perempuan? Nah, yang jelas menjadi hak untuk seorang ibu, yang jelas menjadi hak untuk seorang ibu, bagaimana menyikapi birrul walidain yang ditutup haknya atau dihalangi haknya, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, begini jemaah. Sebagian kita itu punya orang tua yang zalim. Mungkin orang tua dulu pilih kasih, yang menyebabkan terjadi kezaliman di anak-anaknya. Tapi ketahuilah kita itu wajib berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kita itu zalim, walaupun orang tua kita itu fasik, walaupun orang tua kita itu kafir, walaupun orang tua kita menyuruh kepada kekufuran. Jadi sudah full, orang tua kita sudah fasik, kafir, nyuruh berbuat maksiat lagi. Tetap berbakti atau tidak? Tetap berbakti. Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu melakukan kesyirikan, jangan taat. Jangan taat. Tapi tetap berbakti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dampingi keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, sekarang nih anak nggak bisa berbakti sama bapaknya karena dihalangi oleh perempuan-perempuan itu. Apa yang harus dilakukan? Boleh jadi mereka khawatir engkau mempertanyakan masalah harta waris. Maka sampaikan kepada mereka, udah, antum nggak usah ribut dengan harta waris. Antum katakan kepada kakak-kakak perempuan, udah, aku nggak ngurusin itu. Aku cuma ingin berbakti sama orang tua. Datang sama orang tua, ngobrol sama bapak. Pak, gimana urusan warisan, Pak? Jangan. Antum ini katanya mau berbakti tapi masih memikirkan urusan warisan karena bapaknya masih hidup kan? Jangan, sudah antum benar-benar mencari surga. Dan itu pintu surga antum. Tapi kalau ternyata dihalangi dan nggak bisa, ya udah antum berusaha berbakti sama orang tua itu kadang-kala nggak harus ketemu. Tapi mendoakan. Antum kirimkan sesuatu buat orang tua. Antum juga berusaha memperbaiki hubungan dengan kakak-kakak mungkin tadi yang zalim umpamanya. Antum perbaiki hubungan dengan mereka. Karena jamaah, menghadapi setan itu nggak bisa dengan kebaikan. Karena setan itu dari asalnya sudah buruk. Maka kita disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau menghadapi manusia yang menjahati kita, apa kata Allah? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik dari kita. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Permusuhan yang ada nanti bisa jadi hilang jemaah. Jadi persahabatan yang sangat dekat sekali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah jemaah, utang ana lunas jemaah. Ana sudah sampai ke Masjid Al-Furqan ini dan ada tetangga ana di Jember yang tinggal di sini. Dia sering datang ke rumah minta, ayo Ustaz, ayo ya Allah, utang nih. Sampai Abah ana ngomong, Syafiq, berangkat. Siap Abah. Taib, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.